Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani dan rohaninya, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita to the point aja teman-teman ya. Jadi kali ini kita bahas lagi core mining yang sebentar lagi mudah-mudahan insya Allah seperti yang kita harapkan. Kita akan menjumpai yang namanya mainnet. Namun untuk core mining ini kita harus memahami dulu teman-teman. Memahami dulu mainnetnya seperti apa. Dulu sudah lama di video saya sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa mainnet ini ya, mainnet ini metodenya banyak. Setiap project itu menggunakan cara dan langkah mainnetnya berbeda. Seperti Pi Network sebelumnya, bahwa Pi Network itu jenis mainnetnya adalah secara perlahan ya, dan dimana ketika enclose mainnet masuk itu sebagian itu sebetulnya sudah proses mainnet. Itu memang metodenya seperti itu. Nah, untuk core mining ini ya, mainnetnya berbeda lagi teman-teman ya, tidak ada enclose mainnet ya untuk core mining ini, tetapi di sini ada informasi. Nah, seperti ini teman-teman, core mining yang pertama ya, ini yang pertama. When will mainnet launch? Pertanyaan ini ya, pertanyaan ini kita harus kita harus pahami juga teman-teman ya, untuk memahami membaca metode mainnet yang digunakan. When will mainnet launch? Kapan mainnet launching ya? Di sini dikatakan bahwa mainnet itu dilakukan di sini dikatakan bahwa sebuah kepastian bahwa ini mainnet dalam posisi aman ya, perlahan, stabil ya, stabil. Kemudian di sini melalui sebuah audit luar ya, artinya kemarin kan informasi menggunakan dua audit ya, audit yang authority audit sama apalagi Halborn Security ya. Nah, ini yang dua ini kan sudah oke, sudah lolos semua, dan itu tidak dipublikasikan juga untuk kelolosannya, entah alasannya apa sama Cordao, karena memang ini penting ya untuk para penambang ketahui sebetulnya. Namun beberapa saat ya, ketika ini sudah lolos ya, tingkat auditnya tidak terlalu banyak dipublikasikan. Nah, untuk sampai per hari ini adalah sebetulnya sudah oke semua ya. Ini untuk launching mainnet. Diinformasikan bahwa di sini tidak ada informasi, bukan diinformasikan, tidak ada informasi ya, mainnet tanggalnya berapa, bulannya kapan, itu tidak ada informasi teman-teman. Namun ada tanda-tandanya, yaitu tanda-tandanya kita mengetahui dari white paper bahwa penambangan berakhir yang via handphone ya, ini tanggal 12 bulan 12 2022. Artinya apa? Ketika di Indonesia, anggap di Indonesia adalah tanggal 13 ya. Jangan berpikir tanggal 12 karena selisih waktu. UTC, United Clock, itu artinya jam USA, Amerika. Ya, selisihnya 12 ya. 12 atau 18 jam ya. Nah, jadi itu ada selisih. Ya, teman-teman jangan berpikir tanggal 12-nya. Di kita anggapnya tanggal 13. Nah, di sana akan close. Mungkin aplikasinya nanti akan stuck, nol semua angkanya, atau mungkin stop, angkanya tidak berjalan namun masih ada, kita bisa operasionalkan. Itu seperti itu mungkin, saya juga nggak tahu akan seperti apa. Namun artinya untuk roda penambangannya kita nanti akan berhenti per tanggal 13 di Indonesia, seperti itu. Jadi praduga para penambang itu berpikir bahwa tanggal 12 atau tanggal 13 di kita ini adalah saatnya, waktu terakhir untuk meluncurkan mainnet. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya nanti ketika ini sudah off, artinya hasil penambangan koinnya harus termigrasi dulu ke wallet kita, di mana sebelumnya wallet yang digunakan oleh Core ini adalah MetaMask teman-teman. Ya, makanya kan dari awal Cordao menginformasikan bahwa ayo segera latihan MetaMask agar tidak terjadi kesalahan ketika Anda melakukan swapping atau transaksi. Latihan testnet dan lain sebagainya. Sebetulnya kan di video saya juga sebelumnya sudah diarahkan. Jadi
ketika teman-teman nanti ada yang masih kekeh nggak mau tambah aplikasi handphonenya MetaMask, kemudian latihan testnet, ya tanya-tanya teman lah ya, teman-teman yang sekiranya bisa ketemu, apalagi karena memang ketika yang sulit untuk jarak jauh harusnya sih memang ketemu biar enak praktek langsung ya buat teman-teman. Nah ini penting sebenarnya teman-teman, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Takutnya nanti ketika memang ini sudah off semua untuk miningnya, kemudian dituntut untuk segera memindahkan hasil penambangan ke MetaMask, teman-teman tidak ada MetaMasknya. Ini yang dikhawatirkan gitu. Dan itulah praduga kita bahwa ketika tanggal 12 ini migrasi koinnya ke wallet MetaMask itu apakah per tanggal 13, apakah nanti ada nunggu informasi lagi tanggal 14 atau 15-nya, kita nggak tahu ya, kita tunggu saja. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, when will mainnet launch katanya gitu ya. Jadi artinya tidak ada jawaban kepastian tanggal dan bulan. Namun di sini di white paper semua patokannya kan kita ke white paper tanggal 12 inilah yang menjadi patokan apa yang akan terjadi di tanggal 12 2022 ini ya, tanggal 12 bulan Desember. Namun memang beberapa moderator dari core mining ini mengidentikan pembicaraannya arahnya ke tanggal segitu. Jadi kita juga ya kita tunggu saja. Kita kan bukan moderator, jadi kita ya follower saja, kita ikuti saja. Dan teman-teman juga jangan terlalu ya dibawa santai aja. Ini kan artinya anggap dululah, berpikir sampingan. Jangan berpikir bahwa ini adalah hal yang utama dalam hidup. Tidak, teman-teman kan ada pekerjaan di luaran sana, pekerjaan pokok ya kerjakanlah ya. Artinya ini kita tunggu, apapun yang terjadi kita ikuti ya. Hasil itu bukan kita yang menentukan, tetapi mereka itu adalah ada developernya ya, kita ikut aturan mereka seperti itu. Jadi tidak etis lah kalau teman-teman menyalahkan teman, atau ya misalkan kamu sih ngajak-ngajak gue pas di akhir, kalau kayak gini kan percuma nambang begini, gue nggak ngerti segala macam. Nah itu kan penyakit sebenarnya, penyakit pikiran ya. Teman-teman saya harapkan ya kita berpikir logis saja. Bagi yang baru bergabung belum lama, misalkan nanti ada aturan lagi nih, aturan misalkan penarikan pertama hanya 5 koin, sementara teman-teman baru 1, 2 atau 3 koin. Ya jangan berpikir bahwa tiba-tiba menyalahkan teman dan sebagainya, nggak begitu. Artinya banyak cara. Apakah nanti koinnya bisa ditransfer ke teman tanpa perlu kita punya wallet atau seperti apa, kita nggak tahu nanti. Makanya ini kita tunggu tanggal 12. Kalau memang bisa diakalin dengan transfer ke teman kan boleh, bisa jadi kita nitip 2 koin atau 3 koin kan gitu. Oke ya, itu untuk mainnet launch ya, untuk waktu mainnet. Jadi tidak ada ketentuan dan informasi tanggal. Betul, bagi teman-teman yang berpikir bahwa bang, jangan salah paham bang, nggak ada tanggal bang, tanggal 12 itu hanya pemberhentian. Betul, itu hanya pemberhentian daripada mining. Informasi di white paper seperti itu. Namun identifikasi dari signal yang diberikan Cordau sendiri, kemudian para moderator dan informasi lain mengarahnya ke tanggal segitu, tanggal 13 anggap di Indonesia. Dan ini kan hanya harapan, hanya menunggu. Tidak ada kepastian di dalamnya, tidak ada kepastian, tapi kita menunggu bahwa tanggal 13 kita ini berharap ini akan terjadi. Nah, jadi teman-teman biar ini juga tidak terlalu fanatik juga. Artinya gitu, terjadi ataupun tidak terjadi, tugas kita, kemampuan kita hanya menunggu. Oke? Ya, clear ya. Jadi jangan berpikir bahwa itu sebuah kepastian. Tidak ada di sini ya. Tapi kita selalu positive thinking bahwa mudah-mudahan tanggal 13 atau 14, prediksi saya pribadi kan pernah di video sebelumnya saya bilang 13, 14, 15. Ya kita coba lihat per 3 tanggal itu. Ya gitu. Ada bahkan yang orang luar negeri mengatakan di cuitan Twitternya itu tanggal 13, 14, dan 30 katanya begitu ya. 31. Tapi ya udahlah. Artinya kapanpun itu kita tunggu, mudah-mudahan ini terbaik buat perjalanan hidup kita. Toh yang penting bulan ini mudah-mudahan ini terjadi. Amin. Oke, yang kedua, ini will testnet keep operating after mainnet launch? Apakah testnet ini masih berjalan setelah mainnet launching? Nah, ini jawabannya adalah betul katanya. Yes, testnet itu masih berjalan untuk membantu pembangunan project blockchain-nya core mining ini untuk pemindahan ya, dan mengetes versi beta sampai final launching mainnet. Artinya begini, ketika kita pahami
mainnet buka itu bukan berarti totalitas, teman-teman. Ketika mainnet pertanggal 13 itu belum 100% rampung, selesai urusan desentralisasi, clear semuanya. Tidak semudah itu, teman-teman, untuk mendesentralisasikan sebuah teknologi, sebuah project dalam teknologi blockchain itu perlu waktu juga. Ada hal-hal yang jangan sampai ketika sudah total 100% terdesentralisasi ada yang tertinggal. Nah, ini bahaya, terlebih dengan urusan finance ya, desentralisasi finance, kemudian dengan peraturan-peraturan yang lain, baik itu dengan kontribusi dengan platform yang lain, misalkan kayak PancakeSwap dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul terhubung keamanannya dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Kalau di Painet itu mungkin ada istilahnya SDK, Software Development Kit. Nah, untuk di core mining ini kita kan nggak tahu, nggak diinformasikan teknologi apa yang digunakan. Itu harus terhubung. Beberapa keamanan, baik itu di Shadow Swap, di Ice Cream Swap ya, seperti itu harus terhubung dan itu harus dipastikan. Jadi Mainnet itu sendiri ketika dibuka tanggal berapapun ya, di launchingkan tanggal berapapun, baik dari 12 atau 13, artinya tetap kita jangan berpikir bahwa semudah yang kita bayangkan. Ketika launching mainnet, koin kita tarik, kita uangkan semua, kita kaya. Tidak begitu, teman-teman ya. Jadi artinya peraturan yang seperti saya bilang, informasinya per penarikan per bulan hanya 5 koin pun itu saya dapat sudah lama sekali. Nah, ini belum ada informasi lagi bagaimana tahapannya. Jadi mainnet itu kan ada proses-prosesnya. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa nanti kita mendadak kaya, enggak begitu. Kita 5 koin pun kalau value-nya besar kan udah lumayan gitu ya. Oke ya, jadi untuk testnet tetap berjalan. Ada yang berpikir begini, Bang, kalau testnet ketika setelah mainnet berarti kalau kayak begitu belum mainnet dong. Bukan begitu maksudnya. Mainnet ya mainnet, testnet ketika di operasional mainnet dijalankan ya nggak masalah. Kan saya bilang setiap project itu metode dan tekniknya berbeda. Nah, kalau untuk Pi Network itu mutlak jelas ketika mainnet masuk, yang enclosed mainnet ditutup. Tapi kalau untuk core mining ini ketika mainnet launching, testnet masih jalan. Karena untuk Pi Network jauh-jauh hari sudah testnet, beda kan? Nah, di sini kita bisa membedakan gitu. Jadi metodenya berbeda yang digunakan. Nah, kita sendiri yang harus memahami, jangan sampai kita belum apa-apa, kita juga enggak terlalu banyak paham, menyalahkan akhirnya. Itu yang enggak bagus ya. Oke ya, saya pikir itu yang kedua, testnet sudah oke. Kemudian yang ketiga, will core chain happen its own stable coin? Apakah core chain katanya akan memiliki koin yang stabil? Ya kan di dunia ini kan koin itu ada dua jenis ya, ada stable coin, ada unstable coin. Kalau stable coin itu yang underlay-nya jelas. Ya seperti yang underlay-nya USDT itu ya underlay-nya USD. Ya, kemudian ada yang pokoknya yang ada underlay pasti itu kan yang sudah jelas USDT, underlay-nya adalah dolar USD, akhirnya value-nya itu stabil, itu yang dibilang stable coin. Tetapi kalau yang unstable coin itu adalah yang tidak ada underlay pasti, artinya dia mengikuti volatilitas pasar seperti itu. Nah, makanya ini dijawabnya adalah untuk sekarang katanya tidak ada rencana atau isu untuk menjadi stable coin untuk core coin ini. Artinya core coin ini berarti unstable coin golongannya, mengikuti volatilitas pasar nantinya ya. Oke, yang terakhir adalah how do the BTC miner contribute the core network. Jadi bagaimana kontribusi para penambang Bitcoin terhadap jaringan core, katanya begitu. Nah, para penambang Bitcoin ya mendelegasi hash mereka atau kekuatan daripada hash mereka itu kepada core blockchain. For this day will earn core token, dan mereka untuk mendapatkan token core. Jadi artinya di sini sudah ada miner-miner dari Bitcoin yang masuk mendelegasikan hash mereka ke core chain ya, ke blockchainnya core. Jadi artinya sudah banyak ya yang mendelegasikan menjadi miner-miner BTC. Ya miner-miner core mining dari awalnya dia miner Bitcoin. Ya, jadi karena core mining ini adalah project yang mengutamakan daripada project Bitcoin itu sendiri di teman-teman ya. Oke lah, saya rasa ini ada 4 ya, ada 4 pertanyaan ya, 4 jawaban. Utamanya adalah yang harus kita pahami ketika mainnet nanti ini ya, jangan berpikir
semudah yang kita bayangkan. Ya kita memang berharap seperti itu. Setidaknya ya harapan kita nih ya biar lebih jelas. Setidaknya ketika tanggal 13 open mainnet itu ada kemudahan dari CoreDAO memberikan swapping minimal 5 koin saja buat kita. Atau tanggal 14-nya atau tanggal 15-nya bisa di swap 5 koin saja dengan value yang lumayan. Atau 3 koin, misalkan dirubah batasan minimal swappingnya, misalkan 3 koin kita bisa claim, bisa swapping ke USD, dari USD ke rupiah, misal contoh seperti itu. Ya itu juga kita sudah bersyukur alhamdulillah. Jadi kita tidak muluk-muluk, artinya semua koin kita bisa uangkan, ada yang mungkin banyak ya koinnya, ada yang ratusan juta, miliaran segala macam, ya tidak begitu juga. Ya kalau seperti itu artinya mencairkan semua koin ya project apa kan gitu. Nah makanya di sini ada utilitas ya, ada ekosistem berjalan arahnya kemana dan bagaimana, kemudian ada jual beli NFT di dalamnya, platform NFT kan sudah ada beberapa yang masuk core chain teman-teman gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa paham. Oke, itu untuk beberapa pertanyaan. Nah, ini informasi tambahan teman-teman, informasi tambahan terkait daripada perkembangan kepemilikan cryptocurrency di dunia. Ini saya dapat data ya. Ini saya dapat data dari Hootsuite ya. Ini informasinya per Oktober 2022. Ya. 2022 ini dari Shorts GWI kuartal 2 2022 ya. Ini finding of a board global survey internet, pengguna internet, global survey internet users ya, umur 16 sampai 64 tahun, dari umur 16 tahun hingga 64 tahun. Itu dilihat dari gwi.com. Nah, ini ada kepemilikan cryptocurrency dan Indonesia ya. Oke lah, ini beberapa negara teman-teman. Ini beberapa negara banyak ya, ada Turki, Argentina, Filipina, South Africa, Thailand. Nah, ini yang ke berapa ini? Yang ke-6 ada Indonesia 20%. Nah, dan seterusnya ini ada yang terakhir adalah Rusia 3,6%. Indonesia termasuk ke-6, termasuk terbesar ya. Jadi 10 top 10. Di sini ada 20% lebih Indonesia, 20,2. Wow, luar biasa teman-teman. Ini adalah kepemilikan dari cryptocurrency ya. Jadi teman-teman, ini informasi bahwa tidak serta-merta kepemilikan cryptocurrency ini hanya komunitas kecil. Oh tidak, ini kelasnya udah dunia ya. Oke, ini data untuk kepemilikan cryptocurrency. Kemudian ada informasi yang ingin saya sampaikan juga. Ini terkait daripada performa ya, performa dari industri beberapa sektor ya. Ini saya ambil dari Bloomberg ketika tanggal 7 kemarin, bulan 12 ya, Desember ya. Tanggal 7 2022. Ini yang energi 0,5%, yang lain ada kenaikan ya. Nah, di sini ada kenaikan ya dari beberapa sektor. Yang penurun adalah energi 0,5%, yang lain ada naik walaupun tidak banyak. Ada kenaikan di segi finansial 0,2%. Ya, ini lumayan lah, ada kenaikan. Namun di sini di energi sangat sayang sekali ada penurunan. Nah, ini ada performa penurunannya. Nah, ini energi sampai minus 7,2% ya untuk energi. Kemudian kesehatan penurunan 1,1 ya. Kemudian finance, mana finance? Finance. Nah, ini ada penurunan juga 4,7% ya, sampai 11,7%. Luar biasa teman-teman. Kemudian kenaikannya, nah seperti ini ada kenaikan tadi ya. Jadi saya rasa ini gambaran buat kita bahwa beberapa ada kenaikan dan beberapa ada yang mengalami penurunan. Tentunya ini yang dibilang volatilitas pasar ya, kita harus cek, lihat. Karena kenapa? Karena ini berhubungan dengan nanti ada perkembangannya daripada kita sebagai holder, pemegang koin. Apapun koin yang kita pegang, apapun kripto yang kita pegang, ini akan berpengaruh dari cara membaca kita apakah DAM atau PAM nanti ke depannya. Ya, oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk itu tadi terakhir tambahan saja.
Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk core mining ya, utamanya adalah yang 4 pertanyaan tadi di awal. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, dan ini mudah-mudahan ada bermanfaat buat gambaran teman-teman aja. Itu aja, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.